Ananda semuanya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai matrik. Nah, di mana kemarin kalian sudah mempelajari mengenai determinan matrik ordo 2x2 dan determinan matrik 3x3. Nah, jadi determinan ini ternyata bisa untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linier, baik itu yang 2 variabel maupun yang 3 variabel atau SPLDV dan SPLTV ya. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan mengenai cara menyelesaikan yang pertama, penyesuaian SPLDV menggunakan determinan ya. SPLDV itu sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi ini bentuk umum sistem persamaan linier 2 variabel. Di sini ada AX ditambah dengan BY sama dengan F. Kemudian yang persamaan keduanya CX ditambah dengan DY sama dengan N. Nah, nanti kita menggunakan determinan ini untuk mencari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, dari bentuk ini kita bisa ubah ke dalam bentuk matrik. Ingat pembelajaran pada yang awal itu merubah persamaan linier 2 variabel ataupun 3 variabel menjadi bentuk matrik. Maka Ananda tinggal lihat saja di sini ada AX ditambah dengan BY sama dengan F, ada CX ditambah dengan DY sama dengan N. Langsung aja hilangkan X, Y-nya buat A, B, C, D. Kemudian buat lagi matrik di sebelahnya X, Y, kemudian sama dengan M dengan N ya. Nah, ini dia dalam bentuk matriknya. Dari bentuk matrik ini kita bisa mencari dengan cara determinan. Determinannya pertama perhatikan terlebih dahulu. Nah, untuk yang determinan matrik yang di awal yang A, B, C, D itu dideterminankan. Kemudian nanti DX ini, nah, Ananda mengganti kolom pertama dengan MN. Yang lainnya tetap ya, dari yang ini ganti kolom pertamanya dengan MN ya. Perhatikan kolom pertamanya diganti dengan MN. Kolom pertamanya yang ini diganti dengan MN. Nah, kemudian kalau yang DY itu determinan dari matrik yang kolom keduanya diganti dengan MN ya. Kemudian untuk mencari nilai X-nya, nilai X itu adalah determinan X dx per D. Kemudian nilai Y itu sama dengan dy per D ya. Jadi ini dia hasil akhirnya. Nih ya. Nah, jadi dengan penyelesaian suatu SPL dapat dilihat dari nilai determinannya. Jadi kita mau lihat dia berapa penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu bisa dilihat nilai dari determinannya. Kalau D-nya tidak sama dengan 0, kalau D-nya tidak sama dengan 0, maka nanti ini dia jadi satu penyelesaian ya. Ini jadi satu penyelesaian. Nah, sekarang kalau D-nya 0 sama dengan 0, kemudian DX-nya tidak sama dengan 0 dan DY-nya tidak sama dengan 0, berarti ingat ya, D-nya di bawah pembaginya itu sama dengan 0. Kalau pembaginya sama dengan 0 di dalam pecahan itu tidak bisa itu ya, error ya jadinya, atau tidak terdefinisi, maka ini tidak ada penyelesaian. Kemudian kalau yang ketiga determinannya D-nya sama dengan DX, sama dengan DY sama dengan 0, atau maksudnya D, DX dan DY-nya itu ketiga-tiganya sama dengan 0, maka nanti penyelesaiannya tidak terhingga penyelesaian. Kenapa Bu tidak terhingga? Ingat saja kalau dia kan berarti nanti yang D di bawahnya 0, kemudian yang D di atasnya juga 0. 0 bagi 0 itu tak tentu hasilnya. Jadi tidak terhingga penyelesaiannya. Oke, baik. Ini dia dalam bentuk penyelesaiannya. Kita akan langsung masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini soalnya ada harga 2 kilo jeruk
dan 1 kilo kelengkeng itu sama dengan Rp58.000. Harga 1 kilo jeruk dan 2 kilo kelengkeng itu sama dengan Rp74.000. Tentukan masing-masing harga per kilogram jeruk dan kelengkeng. Kalau biasanya Anda menyelesaikan SPLDV ini menggunakan cara eliminasi atau substitusi. Nah, kita sekarang akan menggunakan cara determinan. Jadi kita buat dulu dalam bentuk matriknya ya. Sebelum itu kita lihat dulu SPLDV-nya dalam bentuknya seperti apa. Nah, kita misalkan harga jeruk itu sama dengan X ya. Kemudian harga kelengkeng itu sama dengan Y. Nah, baru kita buat 2 jeruk berarti ini SPLDV-nya 2X ditambah dengan 1 kg kelengkeng berarti 1 Y ya, atau Y saja sama dengan 58.000. Kemudian 1 kilo jeruk berarti 1X atau X ditambah dengan 2 kilo kelengkeng berarti 2 kilo 2Y sama dengan 74.000. Nah, ini kita buat dalam bentuk matriknya ya. Bentuk matriknya berarti nanti dia jadinya langsung aja kita hilangkan Y-nya, berarti ini 2 1 2, kemudian ini X, ini Y sama dengan 58.000, kemudian yang ini 74.000 ya. Nah, baru kita cari D-nya terlebih dahulu. D-nya berarti determinan 2 1 1 2. Langsung dicari. Ini 2 kali 2 berarti 2 kali 2 dikurang dengan 1 kali 1. Kita dapat 2 kali 2 hasilnya 4 kurang 1, jadi kita dapat 3. Nah, yang D-nya sudah 3 ya. Baru kita cari DX. DX-nya berarti kita mengganti kolom pertama. Ingat, kita ganti kolom pertamanya yang ini dengan 5 dengan yang di sini ya. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu 58.000 terus 74.000, ini 1, ini 2 ya. Determinannya berarti 58.000 kali 2 dikurang dengan 1 kali 74.000. Ingat ya, ini dia 58.000 dikali dengan 2, hasilnya adalah 116.000 dikurang dengan 74.000, hasilnya itu 42.000 ya, 42.000. Nah, sekarang yang DY-nya berarti kita ganti kolom kedua dengan ini ya. Berarti ini tetap kolom pertama 2 1, kolom keduanya 58.000 terus ini 74.000. Nah, kita determinankan berarti ini 2 kali 74.000 dikurang, ingat determinan ya, ini ke sini kurang 58.000 kali 1. Ini jadinya 148.000 kurang dengan 58.000, hasilnya adalah 90.000 ya, 190.000. Nah, langsung aja kita cari X-nya sama dengan DX per D. DX-nya tadi berapa? DX-nya 42.000 per D-nya 3. Dapatnya berapa nih? 42 bagi 3 14 ribu ya. Terus yang Y-nya berarti DY per D. DY per D berarti 90.000
per 3, dapat kita 30.000. Nah, udah dapat. Jadi kita dapat Y-nya itu X-nya kita dapat 14.000, Y-nya kita dapat 30.000. Atau kita kembalikan lagi, jadi 1 kilogram jeruk itu sama dengan Rp14.000 dan 1 kilogram kelengkeng itu sama dengan Rp30.000. Udah dapet ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke penyelesaian SPLTV dengan determinan. SPLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi kalau tadi bentuknya 2 variabel, sekarang yang 3 variabel. Ini bentuk umum SPLTV itu ada A11X ditambah dengan A12Y ditambah dengan A13Z sama dengan B1. A21X ditambah dengan A22Y ditambah dengan A23Z sama dengan B2. A31X ditambah dengan A32Y ditambah dengan A33Z sama dengan B3. Nah, ini dalam bentuk matriksnya kita hilangkan X, Y, Z-nya langsung seperti ini ya. Jadi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ini X, Y, Z, B1, B2, B3 ya. Nah, baru nanti kita mencari D-nya. D-nya berarti determinan yang matriks di depan ini. Ini determinannya. Kemudian DX-nya. DX-nya perhatikan di sini yang kolom pertama. Yang kolom pertamanya kita ubah menjadi B1, B2 dan B3. Yang lainnya tetap ya. Tetap ada urutannya ya. Kemudian kalau DY-nya berarti yang kita ubah adalah kolom kedua ya. Kolom kedua yang diubah, berarti yang lain tetap. Dan DZ itu yang kita ubah adalah kolom ketiga. Nah, baru nanti sama aja untuk mencari X-nya itu DX per D, Y-nya DY per D, dan Z-nya DZ per D. Baru nanti kita bisa mencari nilai masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Nah, perhatikan di sini contohnya. Ini ada contoh dalam soal cerita. Jadi Tia pergi ke toko buku. Tia membeli 2 buku tulis, 1 pulpen dan 1 pensil seharga 6.500 totalnya seluruhnya ya. Harga 2 pulpen dan 1 pensil sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis. Selisih harga 3 buku tulis dan 3 pensil sama dengan 2 kali harga pulpen. Tentukan harga 1 buku tulis, 1 pulpen dan 1 pensil. Jadi kita mencari harga masing-masing ya. Nah, kita misalkan dulu, berarti kita buat di sini misalkan berarti harga buku tulis ya. Harga buku tulis itu sebagai X. Kemudian harga pulpen sebagai Y, kemudian harga pensil sebagai Z. Nah, berarti dia ada 3 variabel ya. Nah, dari sini kemudian kita kerjakan pertanyaannya. Nah, ini baru kita buat SPLTV-nya ya. SPLTV-nya kita buat berarti 2 buku tulis berarti 2X ditambah dengan 1 pulpen, 1 Y ya, atau Y ditambah dengan 1 pensil atau Z itu sama dengan 6.500. Nah, yang kedua harga 2 pulpen tadi 2Y, berarti 2Y harga 2 pulpen dan 1 pensil berarti ditambah dengan Z itu sama dengan 2 kali harga sebuah buku, berarti sama dengan 2X. Nah, ini bisa kita ubah jadi min 2X ditambah 2Y, dipindah ruaskan ya 2X nya ke sebelah kiri, berarti ya sebelah kiri tanda sama dengan, berarti ditambah dengan Z sama dengan 0 ya. Kemudian baru persamaan yang ketiga, selisih harga 3 buku tulis dan 3 pensil. Ingat,
Kalau kata kuncinya adalah selisih, maka dia adalah pengurangan ya. Selisih 3 bukti tulis berarti 3x dikurang dengan 3 pensil tadi apa? Pensil Z sama dengan 2 kali harga pulpen berarti 2Y. Ini kita ubah juga berarti 3x biar nanti sama-sama x di depan semua ya. 2y terus dikurang 2y dikurang 3z sama dengan 0 ya. Jadi ini udah x di depan, y nya, z nya urutannya udah sama semua. Baru kita bentuk dalam bentuk matriknya. Kita ubah ke dalam bentuk matrik berarti dia 2, ini min 2, ini 3, yang ini y-nya 1, ini 2, ini negatif 2, kemudian ini 1, z-nya 1, kemudian yang ini negatif 3. Baru kita bentuk tandanya, baru kita buat ini x, y, z. Nah yang ininya berarti yang 1 6.500, yang baris kedua itu 0, yang baris ketiga itu juga 0 ya. Nah baru kita cari terlebih dahulu D-nya. Kita cari terlebih dahulu D-nya. Itu berarti D-nya sama dengan determinan dari 2, 1, 1, min 2, 2, 1, 3, min 2, min 3. Berarti ibu pakai cara yang seharus saja ya kemarin. Ini berarti 2, 1, min 2, 2, 3, min 2. Ibu ambil 2 kolom yang ini, ingat cara sarus berarti 2 kolom matriknya ya. Nah ini dapat diperoleh hasilnya berarti kita cari begini, ini begini, ini begini, ini begini. Ini positif semua berarti ya, berarti 2 kali 2 kali min 3 ditambah dengan 1 kali 1 kali 3 ditambah dengan 1 kali min 2 kali min 2, baru nanti dia yang sebelah sini berarti ini ya, ini dikurangin berarti dikurang 1 kali min 2 kali min 3 dikurang berapa lagi nih, 2 kali 1 kali min 2 dikurang dengan 1 kali 2 kali 3 ya. Itu sama dengan berapa nanti hasilnya. Nah ini kita hitung, ini jadinya 2 kali 2 kali min 3 min 12, min 12 tambah 3 dikurang ditambah 4 di negatif kali negatif 6 berarti ya 6 positif kurang 6, ini negatif 2 kali 1 2 kali min 2 min 4 kali min menjadi plus 4, 1 kali 2 kali 3 jadi 6 dikurang 6. Nah ini nanti hasilnya kita peroleh adalah negatif 13 ya, negatif 13. Setelah dihitung itu dapat hasilnya negatif 13. Baru kita hitung lagi yang dx, ini ibu garisin dulu ya biar bisa lihat. Kita hitung yang dx nya berarti kita ganti yang barisan yang kolom pertama dengan ini berarti ya, berarti ini determinan dari 6.500 0, ini tetap 1 2 min 2, ini 1 1 min 3, berarti kita ambil lagi ini 6.500 0 0 1 2 min 2. Nah ini diperoleh nanti jadinya berarti ini jadinya ini ya, ini berarti itu 6.500 dikali 2 dikali negatif 3 terus ditambah dengan 1 kali 1 kali 0 ditambah dengan 1 kali 0 kali min 2.
Nah, dikurang dengan ini berarti yang ngurang ke sini ya, berarti ini. Kita kurang dengan 1 kali 0 kali min 3 dikurang dengan 6.500 dikali dengan 1 dikali dengan min 2 dikurang dengan 1 kali 2 kali 0. Ini jadi dapatnya 6.000, ini 2 kali min 3 min 6, min 6 dikali dengan 6.500 itu diperoleh negatif 26.000. Terus ini berarti ditambah dengan ini 0 ya, berarti 1 ada nolnya tambah 0 kurang 0, berarti ini 6.500 kali negatif 2 itu adalah negatif 13.000. Negatif kali negatif jadi positif 13.000 kurang 0 berarti ya. Nah, ini diperoleh berarti negatif 13.000. Negatif 26 tambah 13.000 ya. Dengan 26.000 ditambah dengan 13.000. Nah, ini yang dx-nya. Baru kita cari dy-nya. Dy-nya, ingat dy-nya berarti kolom kedua yang kita ganti ya. Kolom pertamanya tetap 2 min 2 3. Ini 6.500 0 0 1 1 min 3. Berarti ini kita ganti jadi ini tambahin cara sarus ya. 2 6.002 min 2 3 6.500 0 0. Nah, baru kita cari dulu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Ini dapatnya berarti 2 kali 0 kali min 3 ditambah dengan 6.500 kali 1 kali 3 kemudian ditambah dengan 1 kali min 2 kali 0. Baru ininya dikurangin ini ke sini, ini ke sini, dikurang dengan 6.500 dikali dengan min 2 kali min 3 dikurang 2 kali 1 kali 0 dikurang 1 kali 0 kali 3 ya. Ini dapatnya ini 0, 6.500 dikali dengan 3 itu hasilnya adalah 19.500 tambah 19.500 dikurang ditambah 0, ini 0 ya. Nah, 6.500 min 2 kali min 3 min 6 berarti ya. Min 6 tadi min 6 dapatnya 26.000. Sorry. Min 6 dapatnya 39.000 ya, sorry ya. Min 6 39.000. Ada yang salah itu. Sorry, ada yang keliru gitu. Oh, ini min 2 ya. Harusnya ini min 2. Oke, ini Ibu perbaikin. Ini tadi harusnya 39.000 ya. 39.000 dikurang dengan 13.000 negatif 26.000 ya. Sorry. Nah, ini berarti ditambah 0 dikurang min 6 di min 6 6.500 kali 6 tadi dia adalah 39.000 dikali negatif 39 kali negatif jadi positif ya. 30 negatif, ini positif kali negatif jadi negatif, sorry. 39.000 dikurang 0 kurang 0. Nah, ini nanti dapat hasilnya berarti 0,05. Berarti ini 9 jadi berapa? Jadi 39 kurang 9 500 18 9 ini jadi 19.500 ya jadinya. 19.500 ya, dapat negatif 19.500. Nah, kemudian baru kita cari DZ. DZ itu kita ganti yang kolom ke-3. Kita ganti dengan kolom ke-3, berarti kolom 1 2 nya tetap ya. Berarti determinan 2 min 2 3
1, 2, min 2, ini jadi 6.500, ini 0, 0, ini jadinya 2, min 2, 3, 1, 2, min 2, ini agak ke bawah dikit ya, sorry. Ini jadinya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi 2 kali 2 kali 0 ditambah dengan 1 kali 0 kali 3 ditambah dengan 6.500 dikali dengan min 2 kali min 2, terus dikurang dengan yang ini ya. Ini. Dikurang dengan 1 kali min 2 kali 0 dikurang dengan 2 kali 0 kali min 2 dikurang dengan 6.500 dikali dengan 2 dikali dengan 3. Nah, ini dapatnya sama dengan 0 tambah 0 berarti 6.500 kali 4 ya. 4 berarti 13 kali 2 ditambah dengan 26.000 dikurang dengan 0 kurang dengan 0 dikurang dengan 6.500 kali 3 tadi berapa? 39.000 ya. 39.000, maka hasilnya adalah 26.000 dikurang dengan 39.000, hasilnya negatif 13.000. Nah, baru kita dapat nih. Dapat X-nya. Berarti kita dapat udah ya yang ini tadi. Ini DZ. Ini DY. Ini DX. Berarti X-nya sama dengan negatif D. Ingat ya, DX per DY, DX per D itu sama dengan negatif 26.000 per negatif 13. Berarti berapa? 26 bagi 13 itu 2. Negatif bagi 2. Berarti ini harganya 2.000. Baru yang Y-nya ini kita dapat nih 22.000 nih X-nya. Kemudian yang Y-nya berarti sama dengan DY per D. Sama dengan DY-nya berapa tadi? Negatif 19.500 dibagi dengan 13, negatif 13. Berarti ini 1,5 dia, jadi 1.500 ya. Jadi dapat 1.500 harus ke samping. Kemudian berarti yang Z-nya sama dengan DZ per D, berarti min 13.000 per 13 min 13, D-nya 13, ingat D-nya 13 nih, ini. Ya, baru kita dapat ini sama dengan dibagi jadi 1. Dapatnya adalah 1.000. Jadi, kesimpulannya harga buku tulis adalah 2.000, harga pulpennya 1.500 dan harga pensil itu 1.000 ya. Ya. Nah, oke. Baiklah, demikian penjelasan Ibu pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersedia mengikuti atau menonton video pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.